Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan kita semua tahu Tritunggal Maha Kudus itulah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang merupakan satu Allah yang sama, yang nampak di hadapan kita dalam tiga rupa. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Putra sebagai penebus, dan Allah Roh Kudus yang menjiwai kehidupan gereja sejak hari raya Pentakosta sampai selama-lamanya. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus bahkan mengingatkan kepada kita sekalian, Roh Kudus yang menyertai, yang menjiwai perjalanan gereja. Roh itulah yang menggerakkan kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Bagi kita orang Kristiani, khususnya sebagai warga gereja Katolik, mari kita sadari, Tritunggal Maha Kudus adalah dogma, ajaran resmi gereja yang harus diterima sebagai kebenaran iman yang tak pernah boleh diragukan sedikit pun, apalagi ditolak. Itulah sebabnya baptisan kita selalu dengan menyebut nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita boleh mengingat saat pembaptisan kita, atau ketika kita mengantar anak-anak kita untuk dibaptis. Siapapun yang membaptis, baptisan yang sah di dalam gereja Katolik, yakni dengan menuangkan air di atas dahi sebanyak 3 kali dan masing-masing dengan rumus yang jelas. Kalimat yang sangat eksplisit yang mengungkapkan iman kita. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagaimana yang diamanatkan Yesus di dalam Injil tadi. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak atau Putra dan Roh Kudus. Dan untuk menghidupi serta menghayati iman kita akan Allah Tritunggal, sejak kita masih kecil, kita sudah diajari oleh orang tua kita, dan saya percaya itu menjadi ajaran Anda sekarang sebagai ayah dan ibu, bagi anak-anakmu, bagi cucu bahkan. Untuk setiap kali berdoa, selalu membuat tanda salib dengan menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah identitas kita. Itulah juga ungkapan dan rumusan iman yang paling singkat namun sangat kaya makna. Itulah pula, saudara dan saudari, adalah doa kita dengan menyebut nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Santo Agustinus, seorang teolog besar dalam gereja, pernah berpikir keras, merenungkan secara mendalam, seraya mencari tahu untuk memberi penjelasan yang memadai tentang misteri Tritunggal. Suatu ketika ia berjalan ke pantai sambil memikirkan, merenungkan, dan terus bertanya perihal hakikat Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana mungkin Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang satu dan sama? Bagaimana 3 tetapi 1, sebaliknya juga 1 tetapi 3? Saat itu ia melihat seorang anak kecil yang sedang menggali lubang di pinggir pantai, dan kemudian dengan timba kecil di tangannya, ia bolak-balik menuju ke laut dan mencedok air laut untuk memasukkannya ke dalam lubang galiannya yang kecil itu. Agustinus mendekatinya dan bertanya, apa maksud anak itu berbuat demikian? Dan anak itu menjawab,
saya hendak memindahkan air laut itu ke dalam lubang ini. Dan tentu saja Agustinus tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sudahlah nak, tidak mungkin engkau bisa memindahkan air laut ke dalam lubang kecil itu. Itu hanya pekerjaan yang sia-sia. Mustahillah menampung air laut yang luas dan dalam itu hanya ke dalam sebuah galian yang kecil." Saudara-saudari, anak kecil itu balik menertawakan Agustinus. Kalau tadi Agustinus terbahak-bahak, kali ini anak itu juga terbahak-bahak dengan lebih kencang lagi. Dia mengatakan, Bapak juga sedang melakukan hal yang mustahil, yakni memindahkan misteri Allah Tritunggal yang begitu luas dan mendalam itu ke dalam pikiran otak Bapak yang kecil. Saudara-saudari, ternyata anak kecil itu adalah malaikat utusan Tuhan sendiri untuk mencerahkan Agustinus. Rupanya Tritunggal Maha Kudus bukan terutama untuk dipikirkan dan didiskusikan, meskipun itu tidak dilarang. Kami para pastor semuanya sebelum jadi pastor setengah mati bolak-balik belajar mengenai Tritunggal Maha Kudus. Hasilnya semakin didalami, semakin juga bingung, semakin juga merasa tidak tahu apa-apa. Dan itulah yang namanya misteri. Sampai Santo Agustinus mengatakan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh misteri itu, Dia adalah tetap Allah yang tidak pernah bisa dijangkau oleh pikiran manusia, kendati pun manusia yang pintar sekalipun. Ketika Allah itu sudah dipahami secara penuh oleh manusia, kata Agustinus, itu bukan lagi Allah yang benar. Karena Allah yang benar itu di luar jangkauan pemikiran manusia yang adalah ciptaan Allah. Maka kembali lagi saudara-saudari, Tritunggal Maha Kudus kendati pun boleh dipikirkan dan didiskusikan, lain kali juga bahkan dipertengkarkan, meskipun itu juga konyol, apalagi dengan orang yang tidak seiman, tidak pernah bisa. Tetapi misteri itu saudara-saudari adalah untuk diimani, untuk diterima dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, untuk menimba spirit atau semangat kasih yang sempurna, yang mengikat, yang membuat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tetaplah Allah yang satu, Allah yang sama, dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda di hadapan kita manusia. Pesannya bagi kita, nomor satu, Allah Tritunggal, tiga tetapi satu, satu tetapi tiga, adalah tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita semakin setia kepada Allah dan semakin mengandalkan Allah, karena Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mungkin. Dan itu dikisahkan antara lain di dalam bacaan yang pertama. Mustahillah Israel itu bisa lepas dari cengkraman Firaun, penguasa Mesir pada zamannya, yang begitu powerful, yang begitu dahsyat kekuasaannya, yang begitu ditakuti. Tapi Firaun dengan segala kebesaran duniawinya kalah total di hadapan Allah. Ketika dia berkeras, Allah mengirimkan tulah-tulah, petaka-petaka, sehingga pada akhirnya ia berserah, angkat tangan dan membiarkan Israel keluar dari Mesir untuk sebuah perjalanan panjang menuju tanah perjanjian. Saudara dan saudari, mungkin kita pun sedang di dalam kesulitan besar. Kita sedang ada dalam cengkraman
permasalahan, kesulitan, pergumulan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pendidikan anak-anak kita, dalam relasi sosial kita. Yang namanya hidup pasti punya masalah. Kita semua punya masalah, yang membedakannya hanyalah masalah besar, masalah kecil. Yang satu masalahnya sebelah kiri, yang satu masalahnya sebelah kanan, dan seterusnya. Tapi pun ketika masalah kita besar, mari kita sadar Allah jauh lebih besar mengatasi masalah kita. Amin. Ini yang harus kita pegang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang kedua, kesatuan Allah Tritunggal adalah karena kasih yang sempurna. Semoga kita pun bertumbuh di dalam kasih yang membuat kita kendati berbeda, tapi tetap satu. Kendati kerap kali kita berselisih paham, tapi kita tetaplah satu. Kendati kita boleh berbeda kepentingan, tetapi kita tetap satu, memuji dan memuliakan Allah, dan diikat oleh kasih yang sama yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih itu mempersatukan, tapi ego, kesombongan, iri hati itu memisahkan dan mencerai-beraikan. Semoga kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita yang selalu dibimbing oleh Roh Kudus, kita akan selalu menikmati belas kasihan, pertolongan, perlindungan, bahkan pembelaan Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara dan saudari, semoga kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.